Sepertinya kita pernah bertemu ya, Pak ya. Wajahnya itu tidak asing gitu menurut saya. Oh, jadi kok anak-anak muda itu bisa ikut? Sip, sip, sip. Wah, kalau gitu anak saya suruh daftar lah gitu ya. Bisa ikut jadi petugas sensus. Yang jelas lah Pak, jelasinnya kok. Sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak minum jamu. Cakep. Minum jamu di bawah pohon limau. Artinya Hari ini kita kembali ketemu. Ketemu di podcast BPS Provinsi Riau. Selamat datang di podcast BPS Provinsi Riau. Buka jendelamu, sejuk ditonton dan pergi. Kali ini saya memenuhi permintaan dari beberapa netizen yang sudah hadir pada podcast yang pertama. Pada podcast yang kedua ini beberapa netizen masih menginginkan topik tentang sensus pertanian. Oleh karena itu pada saat ini, kalau kemarin di podcast pertama sudah dibahas tentang sekelumit sensus pertanian, ini akan kita lanjutkan secara teknisnya. Oleh karena itu pada saat ini saya mengundang Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian BPS Provinsi Riau. Di hadapan kita sudah hadir Pak Joko Praitno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak. Sepertinya kita pernah bertemu ya Pak ya. Wajahnya itu tidak asing gitu menurut saya, Pak Joko Praitno ini. Saya pernah lihat gitu, tapi padahal di rumah saya nggak punya TV ya. Tapi kok sepertinya hampir tiap hari saya ketemu beliau. Gitu. Pak Joko, ya mungkin kalau nggak asing dengan wajah saya, lumrah. Karena saya pernah terlibat dalam 3 buah film. Yang pertama itu film yang berjudul Si Gundul Berambut Api. Yang kedua itu Lirikan Si Buta, dan yang ketiga itu Si Pincang Jagoan. Dan ketiga-tiganya itu memang tidak bisa. Pak Joko, jadi pada saat ini ada beberapa netizen yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang sensus pertanian di BPS Provinsi Riau. Seperti apa secara teknis yang lebih detail tentang sensus pertanian BPS Provinsi Riau. Sebelum itu Pak Joko, salah satu yang pernah saya baca bahwa di sensus pertanian ini juga akan menginput ya, atau katakanlah menyajikan data tentang urban farming. Nah, gimana Pak Joko? Kira-kira yang dimaksud urban farming, kemudian yang mau di data di sensus pertanian itu seperti apa? Urban farming ya, kalau urban farming itu saya sebetulnya bukan ahli menjelaskan tentang urban farmingnya ya. Tapi kalau urban farming itu diterjemahkan sebagai pertanian di daerah perkotaan gitu ya. Nah, ada beberapa item pertanyaan yang nanti akan ditanyakan dalam sensus pertanian ini kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, pertanyaan itu tentang apa? Pertanyaan itu adalah tentang pemanfaatan lahan pekarangan sempit. Ya, lahan pekarangan sempit, di situ akan ditanyakan apakah mengusahakan tanaman pertanian, ya, usaha pertanian pada lahan sempit tersebut. Lalu pertanyaannya juga menanyakan apakah itu ditanam dengan media tanah langsung atau pakai media istilahnya perantara ya, seperti pot atau hidroponik atau aquaponik ya. Bahkan ditanyakan juga ini pakai hidroponik atau aquaponik. Tahu nggak perbedaan hidroponik sama aquaponik? Baca, saya juga nggak tahu. Jadi artinya gini, hidroponik itu yang biasa lah kita pakai pipa-pipa itu. Kalau aquaponik itu setahu saya biasanya di kombinasi, dan kombinasi dengan usaha pertanian lain, misalnya ikan, ya di bawah ikan, di atasnya ada tanaman, itu aquaponik. Jadi pertanyaan itu nanti ya, urban farming yang akan ditangkap dalam sensus pertanian itu adalah usaha pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan sempit. Tapi ini berlaku di daerah perkotaan. Ya. Pertanyaan ini hanya ditanyakan pada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah perkotaan, di daerah pedesaan.
Oh, terima kasih. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Kalau Pak Joko jelas berarti ini cukup dengan penjelasan saya tadi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi yang nggak boleh lepas bahwa konsep usaha pertanian yang digunakan dalam sensus pertanian ini ada konsep definisinya harus dipegang. Di sini harus sebagian atau semuanya dijual. Jadi dalam konsep usaha tidak berarti misalnya pemanfaatan lahan pekarangan pertanian sempit tadi misalnya tanam cabai tapi untuk konsumsi sendiri, tidak masuk yang itu. Tapi dia memanfaatkan pekarangan sempit itu ditanam cabai untuk dijual, sebagian hasilnya dijual, itu dalam urban farming yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2023. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah saya punya teman waktu pandemi itu namanya Bu Lisa, itu dia nanam tanaman hias di rumah lalu dibudidayakan ya, semacam rondo bolong gitu ya. Iya, bukan janda bolong, Pak. Waduh, kok. Maaf ya Pak ya. Saya biasa berhadapan dengan ibu-ibu ini. Nah, itu kayak teman saya Bu Lisa itu kalau membudidayakan tanaman hias selalu dijual ya. Beliau tinggal di daerah perkotaan itu apa juga masuk konsep sensus pertanian apa masuk konsep urban farming ya. Urban farming yang mau didata di sensus pertanian ini. Kan tadi sudah jelaskan. Paham sih. Jadi yang dimaksud urban farming dalam hal ini itu adalah yang mengusahakan pertanian. Kalau selama Bu Lisa tadi mengusahakan kemudian dijual, dia masuk dalam konsep urban farming. Ya, tanaman itu dijual, tapi itu tadi tidak termasuk hanya jual beli terjual. Tapi dia harus membudayakan, mengambil sebagian, ditaruh lagi di pot, dikembangkan lagi. Nah, itu masuk dalam urban farming. Oh, jadi harus dijual. Harus dijual. Tetapi ini bukan yang beli dijual ya Pak ya. Jadi misalnya kayak orang jual tanaman hias di pinggir jalan itu kan ada yang beli kemudian dijual lagi, tidak termasuk itu ya. Oke siap. Jadi harus ada unsur pembudayaan kemudian jual. Oh saya mah yang menjelaskan gimana Pak Joko? Pak Joko ini gimana tadi banyak diamnya. Ini mau saya jelaskan kamu narasumber itu bagaimana? Kok malah lebih banyak saya yang menjelaskan? Oh begitu. Jadi urban farming sudah itu. Jadi tadi ya Bapak Ibu sekalian sudah dijelaskan tentang urban farming ya, yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2020. Sekarang kita lanjutkan ke topik ke sensus pertaniannya Pak. Jadi sensus pertanian ini saya dapat informasi kalau sensus pertanian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Juli ya 2023. Nah, prosesnya seperti apa Pak? Dari berapa orang yang terlibat, kemudian bagaimana? Ini orang BPS semua atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Joko ya, terima kasih. Jadi mohon didengarkan baik-baik ya, biar saya tidak mengulang kembali. Jadi sensus pertanian 2023 untuk Provinsi Riau ini melibatkan sekitar 4.489 orang atau sekitar 4.500 lah ya dilibatkan itu. Nah, karena banyaknya petugas yang terjun ke lapangan ini, jadi tidak mungkin dilakukan oleh organ BPS, oleh pegawai BPS. Oleh karena itu, dalam kegiatan yang berskala besar ini, BPS melakukan rekrutmen petugas, ya rekrutmen petugas sensus pertanian 2023. Tapi ingat, ini rekrutmen petugas sensus pertanian 2023, bukan rekrutmen pegawai. Yang pertama saya ke suara itu, bukan rekrutmen ASN, juga bukan rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri ya, pegawai PM seperti itu bukan. Jadi ini dikontrak saja hanya 2 bulan, pada bulan Juni dan Juli, ya. Juni-Juli untuk melaksanakan sensus di lapangan. Nah, petugas ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah petugas sensus lapangan, kemudian ada petugas pengawas atau pemeriksa lapangan, dan juga ada koordinator sensus kecamatan. Jadi petugas sensus lapangan ini akan melakukan pendataan ke lapangan. Dari setiap 6 orang petugas ini nanti akan ada pengawasnya. Nah, tugasnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan lapangan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen
ya. Jadi pengawas ini bertugas memeriksa dokumen, apakah dokumen yang diisi sudah valid, sudah sesuai dengan pertanyaan yang diharapkan ya. Jadi jawaban responden apakah sudah sesuai, konsistensi isian dan sebagainya. Dan juga kelengkapan isian. Jangan sampai ada beberapa pertanyaan yang tidak terisi. Itu secara teknisnya. Jadi petugas melakukan pendataan door to door ke rumah, lalu nanti akan ada pengawasnya. Dari jenjang di atasnya ada koordinator statis keselamatan yang akan mengkoordinir pelaksanaan di lapangannya, ya, bagaimana alur dokumen, kemudian bagaimana koordinasi dengan perangkat pemerintah setempat dan sebagainya. Itu garis besar dari pelaksanaan sensus pertanian. Secara teknisnya seperti itu. Jadi melibatkan masyarakat, ya. Jadi untuk keterlibatan masyarakat ini ada perekrutan petugas yang dilakukan pada bulan Maret ini, ya, di masing-masing BPS Kabupaten. Jadi pelaksanaan rekrutmen dilakukan oleh BPS Kabupaten. Terima kasih. Jadi kurang lebih 4.500 orang ya Pak? Oh banyak juga. Terus kemudian ini semua pegawai BPS. Tadi saya sudah jelaskan. Oh termasuk orang, jadi kok anak-anak muda itu bisa ikut? Sip. Kalau gitu anak saya suruh daftar lah gitu ya. Bisa ikut jadi petugas sensus. Jadi hampir 4.500 petugas. Kemudian dalam prosesnya bagaimana? Untuk mendapatkan petugas itu harus ada seleksi atau asal dikirim oleh Pak Lurah gitu, gimana Pak? Jadi dalam proses perekrutan petugas, BPS mempunyai sebuah aplikasi yang namanya aplikasi itu sobat. Jadi semua orang yang ingin mendaftar dalam sebuah kegiatan BPS harus mendaftarkan diri dulu ke dalam akun akun ya di aplikasi sobat tersebut. Aplikasi sobat ini juga bisa diunduh di Play Store ya, Play Store. Kemudian Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ingin daftar silahkan mendaftar sesuai dengan kegiatan yang disediakan yang ada dalam kegiatan tersebut. Nanti setelah mendaftar lalu akan dilakukan seleksi. Seleksi ini akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota untuk melihat apakah kemampuan dalam berwawancara, kemudian dalam memahami permasalahan itu petugas tersebut bisa menerima. Sehingga nanti akan dilakukan seleksi yang untuk menentukan petugas yang dibutuhkan sesuai jumlah petugas yang dibutuhkan yang layak untuk mengikuti pelatihan. Demikian. Oke. Jadi ada aplikasinya ya Pak ya? Ya, ada aplikasinya. Jadi aplikasi itu digunakan untuk proses perekrutan petugas. Oh dilatih Pak itu? Dalam sebuah sensus itu ada sebuah kesalahan yang disebut non-sampling error. Non-sampling error itu kesalahan yang terjadi bukan karena pengambilan sampel, karena sensus itu nggak ada sampel. Tetapi itu terjadi karena banyaknya petugas, variasi pemahaman masing-masing kepala kan berbeda dalam memahami sebuah pertanyaan. Oleh karena itu untuk menyamakan persepsi ini, untuk menekan non-sampling error ini harus dilakukan pelatihan. Nah, tujuan pelatihan itu untuk menyamakan konsepnya seperti apa, prosedurnya seperti apa harus dipahami dengan bersama-sama. Nah, untuk sensus pertanian 2023 ini di daerah perkotaan kan menggunakan metode KEPI, jadi menggunakan gadget langsung. Ini pelatihannya selama 4 hari karena memang lebih rumit menggunakan gadget. Sedangkan untuk di daerah kabupaten itu masih menggunakan metode KEPI dengan menggunakan kertas dan pensil. Itu dilatih selama 3 hari. Jadi selama 3 hari calon petugas itu dikarantina dalam sebuah tempat, kemudian ada instruktur yang akan memberikan materi, dipahami bagaimana cara mengisi kuesioner, bagaimana model wawancara yang baik, bagaimana bertamu yang baik, gitu ya. Nah itu akan dilatih selama 3 hari. Kemudian akan dilakukan seleksi apakah dia layak untuk petugas. Jadi 3 hari ya, 3 hari untuk daerah kabupaten kota. Lumayan jadi begitu ya. Dilatih kemudian baru terjun ke lapangan. Ada strukturnya di lapangan Pak. Iya tadi saya jelaskan tadi. Strukturnya tuh pencacah sensus ya, petugas sensus lapangan, kemudian ada pemeriksa, nggak paham sih sampean cerita. Yang jelas apa? Jelasinnya kok. Saya itu sudah jelasin dari awal sampai nggak merhatikan. Ya. Jadi petugasnya itu nanti dilatih, kemudian turun ke lapangan dari rumah ke rumah itu, tapi setiap orang ada pengawasnya gitu.
Kemudian dari hasil pengawasan itu untuk meningkatkan kualitas data gitu Pak ya. Oh gitu, siap-siap. Bisa. Karena di sensus ada apa tadi Pak namanya? Non sampling error ya. Ini istilah yang baru saya tahu nih, non sampling error ya Pak ya. Oke, siap. Jadi untuk memperkecil non sampling error diperlukan pelatihan petugas. Kok saya jadi yang menjelaskan Pak? Anda tidak menjelaskan, Anda itu cuma mengulang penjelasan saya. Bapak penjelasannya kurang jelas sih tadi. Gitu. Masa sih? Udah jelas banget itu, tapi kalau jelas Anda ada yang nggak perhatian. Anda tuh hati-hati loh. Saya ini orang begitu ya Pak. Saya tuh bisa bikin kualat. Dulu pernah loh ada orang wawancara saya, dia cengengesan kayak sampai itu kualat. Pas pulang dari kerja sampai parkiran mobilnya nggak ada. Bilang Pak, ya dia berangkatnya pakai motor ya. Bapak jangan bercanda, Bapak ini bukan pelawak di sini. Bapak itu nasum gitu. Tapi memang bayaran pelawak lebih mahal ya Pak ya daripada bayaran nasum gitu ya. Begitu kan? Ya sekarang loh bener calonnya itu mahal loh, sampai diundang di depan presiden. Mungkin Bapak nanti bisa diundang di kantor presiden. Diundang Pak Presiden disuruh nyapu. Bukan disuruh pelawak gitu. Mohon maaf. Ya nanti saya kualat gitu ya. Jadi prosesnya setelah lapangan itu apa Pak? Proses selanjutnya di sensus pertanian itu. Jadi setelah proses lapangan ya data itu diinput ke dalam komputer, gitu ya. Kalau di daerah perkotaan tadi kan sudah pakai gadget ya, jadi data itu sudah langsung masuk ke database. Ya. Tapi kalau yang masih pakai kertas tadi ya harus diinput. Nah ini membutuhkan tenaga itu juga untuk di masing-masing kota tadi menginput data tersebut untuk diolah, gitu ya. Jadi kita jadikan berikutnya pengolahan analisis. Jadi setelah lapangan baru diolah. Oh gitu. Jadi begitu ya. Jadi prosesnya setelah data itu dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data. Untuk di daerah mana tadi Pak perkotaan ya? Perkotaan itu belum langsung dalam HP gitu ya, langsung gadget itu. Kemudian kalau sedangkan di daerah kabupaten itu dilakukan pengolahan secara manual di BPS kabupaten kota. Ini juga masih membutuhkan tenaga lagi Pak untuk pengolahan. Oh iya masih, ya, masih cukup panjang juga ya perjalanannya. Ya karena memang ini sensus ya seluruh wilayah di Indonesia kan didata gitu. Jadi memang cukup panjang. Jadi mungkin butuh proses yang lebih juga. Oke, jadi cukup jelas. Intinya Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Suko tentang berapa jumlah petugasnya, kemudian di Rio ya, kemudian untuk merekrut petugas itu berapa, prosesnya seperti apa, tadi menggunakan aplikasi Soklat ya, lalu kemudian petugas nanti setelah diseleksi ya, tidak semua yang masuk itu diseleksi itu kemudian dilakukan pelatihan selama tadi berapa Pak? 3 hari ya, 3 hari, kemudian setelah dilatih baru ada kontrak ya selama 2 bulan ketika itu bekerja ke lapangan gitu. Itu yang disampaikan. Sepertinya sudah cukup banyak yang disampaikan. Hari ini rasanya nggak daging semua, banyak gajinya gitu. Perasaan saya. Sembarangan sampai. Mohon maaf Pak. Ini bercanda lah Pak. Jadi terima kasih untuk kehadiran dan perhatian Bapak semuanya dalam podcast BPS Provinsi Riau. Sudah lama nggak minum jamu? Minum jamu Kapulaga. Iya. Kapan-kapan kita kembali ketemu di episode ketiga.